Kami ingin bahwa proses ini segera dipercepat, karena kami tidak ingin ada kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi di belakang hari. Kami mendesak semua oknum-oknum tersangka terhadap dugaan proyek korupsi yang ada di Rumah Sakit Tanjung Lombok Utara itu segera ditahan. Kami meminta agar Kejati NTB tegas dalam memperlakukan hukum. Coba apa? Bunyi spanduknya ini? Cepat proses hukum para tersangka kasus korupsi RSUD KLU ya. Ini perlu dipercepat ini penanganan perkaranya, biar yang para tersangka segera ditahan. Hidup Kasta NTB! Hidup Kasta NTB! Terima kasih kepada bapak-bapak kepolisian dari Polresta Mataram yang sudah ikut mengawali aksi damai kami pada pagi hari ini. Kami dari Kasta NTB, bil khusus dari Kasta Kabupaten Lombok Utara, datang kemari untuk menyuarakan dan untuk memastikan kepastian hukum terhadap beberapa oknum pejabat yang sudah dinyatakan sebagai tersangka. Salah satunya adalah Wakil Bupati Lombok Utara, yang mana Kejati NTB telah menyatakan bahwa adanya tersangka pada kasus dugaan korupsi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara. Tetapi sangat kami sayangkan, sampai detik ini belum ada proses yang lebih terlihat. Tidak ada proses lanjutan. Kami meminta kepada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat untuk memperlakukan hukum tanpa pandang bulu. Sepakat kawan-kawan? Kami ingin bahwa proses ini segera dipercepat, karena kami tidak ingin ada kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi di belakang hari. Salah satu contoh adanya tersangka, maka yang kami harapkan adalah adanya proses lanjutan, yaitu tahan semua yang sudah dinyatakan sebagai tersangka. Siapapun itu, tahan. Jangan dengan dalil bahwa para tersangka ini kooperatif koordinasi dengan pihak Kejati, lalu mereka ditahan, penahanannya ditangguhkan. Yang kami khawatirkan, dalam proses penangguhan penahanan ini akan ada upaya lobby-lobby yang tidak kita inginkan. Baik itu dari lobby-lobby dari oknum-oknum Kejati sendiri maupun dari oknum-oknum para tersangka. Terbukti ini bapak-bapak, pada tanggal 28 Januari ada oknum yang di OTT tepat di ruang Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara, di mana orang yang di OTT itu mengaku sebagai salah satu intel dari Kejati NTB. Kami meminta agar Kejati NTB tegas dalam memperlakukan hukum. Ketika sudah dinyatakan tersangka, silakan langsung lakukan proses penahanan. Siapapun itu. Kami tidak ingin bahwa hukum ini berlaku hanya untuk orang-orang tertentu. Berlakukan hukum itu sama. Jangan pandang bulu. Ketika ini dilakukan dengan baik, maka nilai kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan semakin baik. Baik, kami lanjutkan ya. Jadi kami datang ke sini meminta kepastian dan ketegasan dari para pihak penegak hukum khususnya di NTB untuk segera melakukan penahanan kepada para tersangka. Kalaupun ada hal-hal yang menyangkut tidak ditahannya para tersangka ini, kami meminta dari pihak Kejati untuk menjelaskan secara eksplisit apa alasan kira-kira sampai detik ini para tersangka tidak ditahan. Jangan
karena lantaran dia itu wakil bupati, jangan karena lantaran mereka itu pejabat, lalu mereka sampai saat ini tidak ditahan. Kok enak sekali jadi pejabat? Kalau hukum diberlakukan seperti ini, enak orang korupsi, enak orang akan maling uang rakyat. Ini sudah jelas-jelas ada kerugian negara 1,6 miliar, dan itu pernyataan langsung dari pihak Kejati. Kami meminta pertanggungjawaban dari Kejati untuk mempertanggungjawabkan press release yang sudah dikeluarkan. Tahan semua para tersangka kasus korupsi RSUD Galuh. Tahan. Kami tidak ingin ini akan menjadi celah yang tidak diinginkan untuk membebaskan para koruptor. Jangan dengan dalil yang ABC lalu ini seolah-olah menjadi bahwa pihak APH ini melindungi para koruptor. Ini sangat buruk sekali bagi para pihak penegak hukum. Kami tidak ingin dengan bebasnya para tersangka ini menjadi presiden buruk buat Kejati NTB. Ketika status tersangka sudah dikeluarkan, tapi sampai saat ini para tersangka masih enak saja bekerja, masih enak saja menikmati gaji. Itu artinya apa? Masih enak jalan-jalan ke sana kemari. Lalu status tersangkanya apa? Jangan sampai kami menduga, jangan sampai kami berasumsi liar bahwa dengan orang dinyatakan sebagai tersangka ini dijadikan sebagai ATM oleh oknum-oknum para penegak hukum. Sepakat? Kami meminta sekali lagi kepada Kejati, mari kita diskusi, berikan kami penjelasan alasan kenapa sampai saat ini tidak dilakukan penahanan. Tetapi yang jelas, kami meminta kepada pihak Kejati NTB untuk segera melakukan penahanan terhadap para tersangka kasus korupsi RSUD Galuh. Karena RSUD Galuh ini memang persoalannya sangat seksi. Bukan ini saja masalahnya. Harapan kami ketika kasus ini dikembangkan akan mencuat lagi kasus-kasus yang lain. Sudah tidak menjadi rahasia umum lagi di Nusa Tenggara Barat. Ketika oknum tersangka adalah pejabat negara, maka proses hukumnya begitu lambat. Tetapi ketika masyarakat kecil, rakyat jelata, prosesnya tidak ada yang lambat, tidak ada yang lama, instan dan langsung dijebloskan menjadi tahanan negara. Tetapi pejabat negara yang sudah menjadi tersangka dan sudah jelas-jelas merugikan keuangan negara masih lenggak-lenggok, bersenang-senang, bahkan mempertontonkan diri mereka mengurangkan hak-hak dan fasilitas negara, fasilitas rakyat. Betul, ini sangat memalukan, masih terjadi di Nusa Tenggara Barat ini. Bayangkan teman-teman, fasilitas rumah sakit yang notabene digunakan untuk melayani kesehatan masyarakat miskin kita masih ada upaya untuk dilakukan korupsi. Bahkan itu datang dari pejabat-pejabat yang ada di internalnya sendiri. Apakah ini bukan otak-otak setan namanya teman-teman? Apakah ini otak-otak iblis? Maka di birokrasi kita ini bisa dipikirkan nggak? Bisa dibayangkan tidak oleh teman-teman, terutama kepala kejaksaan tinggi dan jajarannya? Sekelas fasilitas kesehatan pun masih dilakukan upaya untuk memaling, mengkorupsi hak-hak masyarakat miskin. Pelayanan kesehatan terbengkalai gara-gara sahwat politik yang ingin berkuasa, yang ingin menguasai pundi-pundi keuangan negara dan dimanfaatkan oleh oknum-oknum pejabat. Bukankah fasilitas kesehatan itu adalah hal yang paling fundamental yang harus diprioritaskan oleh pejabat-pejabat seperti kalian ini? Tetapi apa kuncinya? Pejabat-pejabat ini terbukti dan sudah menjadi tersangka dari hasil audit investigasi kejaksaan bahwa ada kerugian negara sebesar 1 miliar. Tetapi sampai hari ini mereka masih senang-senang menggunakan fasilitas yang ada. Apa sebab kita meminta itu segera ditahan? Pertama, karena salah seorang tersangka adalah merupakan elit pimpinan daerah di Kabupaten Lombok Utara, sehingga ada kekhawatiran kita. Pertama, yang bersangkutan bisa
bisa melarikan diri, dan yang kedua dengan akses kekuasaannya dia bisa menghilangkan barang bukti. Itu masyarakat Nusa Tenggara Barat akan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat jika dalam waktu sesegera mungkin bisa melakukan penahanan terhadap Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara. Tapi dari itu sekali lagi tuntutan kita adalah pertama, percepat proses hukum perkara korupsi di RSUD Kabupaten Lombok Utara. Kedua, segera lakukan penahanan terhadap seluruh tersangka korupsi RSUD Kabupaten Lombok Utara. Itu pun Kami mewakili pimpinan untuk menyampaikan Sebentar Pak, Bapak namanya siapa? Kemudian jabatan dan kapasitasnya di Kejati ini sebagai apa untuk menjelaskan persoalan kasus korupsi yang ada di Rumah Sakit KLU. Terima kasih. Baik, jadi saya mengenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Arya Rosid. Jabatan saya di bidang intelijen selaku KSE, sementara menggantikan Kasih Pinkum Humas ya. Karena yang bersangkutan berhalangan, jadi kami yang ditunjuk pimpinan. Jadi gini bapak-bapak sekalian yang saya hormati, yang saya cintai, saya melanjutkan lagi bahwasanya apa yang menjadi aspirasi bapak-bapak sekalian, teman-teman tim dari PISUS sudah menindaklanjuti, dan hal ini dibuktikan sekarang sudah tahap penyidikan dan ini sudah akan mulai pemberkasan. Ini yang bapak-bapak ketahui dulu ya. Ini tetap berjalan tahap penyidikan, akan pemberkasan tahap 1. Artinya tahap 1 itu ini akan diserahkan ke jaksa penuntut umum untuk diteliti ya. Itu. Nah, memang itu prosesnya, prosedurnya seperti itu. Ada tahap-tahapan. Jadi pertama itu tahap penyelidikan. Kalau penyelidikan itu sudah cukup bukti, ditingkatkan ke penyidikan. Nah, di penyidikan ditindaklanjuti memanggil beberapa saksi, kemudian menyita barang bukti, kemudian dilakukan pemberkasan. Nah, setelah pemberkasan diserahkan kepada jaksa penuntut umum, dilakukan penuntutan. Oleh karena itu, apa yang menjadi aspirasi bapak-bapak sekalian sudah kami tindak lanjuti ya. Sekarang tahap pemberkasan segera dilimpahkan tahap 1. Terus masalah IGD memang sudah ada tersangkanya, sudah ditetapkan ada 5 orang ya. Isu tersangkanya ada 4 orang ya. Ini yang jadi kita jelaskan dulu. Ini namanya tahap penyidikan, masih sifatnya rahasia, belum semuanya divulgarkan ya. Artinya kita sampaikan apa yang menjadi tuntutan dari bapak-bapak sekalian dan saudara-saudara saya sekalian ya. Ini. Terus kemudian perkara tersebut sudah ada pengembalian dari IGD sebesar 120 juta, untuk ISU sebesar 50 juta. Tapi itu tidak menutup kemungkinan tetap diproses walaupun ada pengembalian. Itu namanya nanti untuk menyelamatkan kerugian negara dalam hal eksekusi nanti ya. Tuh. Terus masalah wakil bupati sudah ditetapkan sebagai tersangka ya. Tinggal nanti ya sudah ditetapkan jadi tersangka. Nah, masalah nanti teknisnya nanti biar dijelaskan oleh tim dari penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Kemudian kita garis bawahi aja ya, yang jumlah saksi ya, yang sudah diperiksa saksi yang IGD ada 17 orang. Ini saja Pak, kalau ini Pak ini kan kita sudah paham, ini rata-rata kalau bisa orang itu ke jalan kami, pertanyaannya apa alasan pernikahan? Karena
Apa alasannya tidak ditahan gitu? Baik, ya. Jadi gini bapak-bapak, itu masalah teknis. Nanti biar dijelaskan oleh tim penyidik ya. Kita sebagai pengantar dulu, biar untuk mengetahui garis besarnya dulu ya. Nah, nanti secara mendetail, secara teknis nanti bisa dijelaskan oleh tim dari penyidik ya. Pertama dulu ya. Kemudian bapak-bapak sekalian, kalau mau mengikuti perkara ini sampai tuntas, ikutilah. Kita selalu transparan ya. Kalau mau transparan nanti, lihat nanti di pengadilan ya. Sama-sama kita menyaksikan sidangnya nanti ya. Di situ nanti pasti ada suatu kesalahan dan vonis yang dijatuhkan oleh hakim, majelis hakim tersebut ya. Itu sudah pasti kita katakan bersalah ya. Kalau ini masih praduga tak bersalah ya. Itu ya. Intinya nanti bapak-bapak sekalian silakan kalau mau monitor perkembangan demi perkembangan silakan. Kami terbuka kepada bapak-bapak sekalian untuk menyampaikan apa yang menjadi unek-unek dari bapak-bapak sekalian. Oleh karena itu lebih lanjutnya kami serahkan dari tim penyidik ya untuk menjelaskan secara teknisnya. Terima kasih. Jangan kami hanya dipertontonkan dengan teori-teori Pak. Sekali lagi, argumen teori yang Bapak sampaikan itu adalah argumen secara umum. Teori secara umum yang rata-rata teman-teman paham. Tetapi fakta di lapangan, ini harus kita berpikir jernih. Pak Kejaksaan Tinggi, yang melakukan dugaan korupsi ini adalah pejabat teras. Yang dikorupsi ini adalah fasilitas kesehatan. Ini artinya benar-benar ada usaha, ada upaya, ada niat yang benar-benar ingin menyakiti, ingin membunuh karakter masyarakat Kabupaten Lombok Utara. Fasilitas kesehatan. Teori tahap 1, tahap A, B, C, D itu adalah sudah sangat lumrah. Teori lobby itu kita sama-sama tahu. Apalagi potensi untuk melakukan lobby adalah penguasa, face to face dengan penguasa, sangat-sangat riskan dan sangat-sangat umum terjadi. Tidak perlu kita bicarakan soal itu. Tapi ini pasti dan duga kuat akan terjadi seperti itu. Tidak mungkin tidak ada komunikasi. Saya berani bersumpah tidak mungkin tidak ada lobby-lobby untuk membebaskan tersangka-tersangka ini. Dunia akhirat kami tidak akan pernah percaya bahwa tidak ada lobby-lobby untuk itu. Maka untuk mengurangi potensi lobby-lobby itu, delik-delik dan cara-cara untuk menenangkan tersangka, menahan tersangka itu, saya yakin pasti ada jelas secara hukum untuk menahan itu. Apa tidak dia malu bapak-bapak? Fasilitas kesehatan dikorupsi oleh pejabat negara. Lombok Utara berapa tahun menderita karena COVID, karena gempa, yang seharusnya hari ini sudah tenang, orang sakit mendapatkan pelayanan kesehatan, tetapi sampai hari ini fasilitas kesehatan itu tidak bisa dipakai. Ini kan kurang ajar. Masih mending rakyat kecil yang melakukan korupsi. Tetapi ini pejabat negara. Pejabat negara yang harusnya mengayomi, memberikan kepercayaan, memberikan fasilitas kepada rakyatnya. Saya ceritakan sebelum dijelaskan secara teori, karena saya yakin teori itu pasti akan dijelaskan ke kami. Tapi bukan itu. Kita harus melihat, membaca histori dari upaya oknum pejabat itu melakukan dugaan korupsi itu. Ini kejahatan yang luar biasa. Bukan teori yang harus dibahas di sini. Cara penetapan tersangka, paham kami, sangat paham. Itu alasan dunia Pak, alasan teori. Yang orang bisa belajar di YouTube, yang orang bisa belajar di buku. Tetapi yang dipertunjukkan oleh negara kita sekarang ini, banyak pejabat-pejabat yang bebas, walaupun mereka sudah jadi tersangka. Karena apa? Saking lamanya ditarik ulur, tarik urus status ini. Tadi pimpinan kami bilang, kadus DOTT langsung ditetapkan jadi tersangka, langsung ditahan. Nah itu kepala daerah, sebelum pejabat teras ada 4, ada 5 lagi Bapak bilang tadi itu. Fasilitas kesehatan masyarakat miskin masih dengan lenggang kangkung sana kemari menggunakan fasilitas negara. Ayo. Kalau kadus korupsi mungkin iya, karena gajinya mungkin hanya segelintir orang, seujung kuku, seiprit.
Tapi ini kepala daerah. Tadi ini sekelas kabin, sekelas kasih, sekelas pejabat. Direktur. Apa kurangnya lagi? Direktur lagi. Apa? Berapa kali Bapak ke rumah sakit Lombok Utara? Direktur yang sekarang bilang itu ibarat puskesmas besar, bukan rumah sakit. Ibarat puskesmas besar, bukan rumah sakit. Bapak, artinya apa? Sudah tidak layak dikatakan sebagai rumah sakit. Karena apa? Fasilitasnya habis, anggarannya habis. Dikorupsi sama siapa? Oknum-oknum pejabat yang ada internal mereka. Masih Bapak mau petunjukkan kami dengan argumen bahwa ini aturan pola main menetapkan orang ini tersangka. Ini pola main orang menjadi ditahan. Masih kita berbicara itu, tidak berbicara hati, berbicara niat, berbicara upaya oknum-oknum pejabat ini yang ingin merusak mental dan tatanan birokrasi yang ada di Lombok Utara itu. Bapak memberikan kami kuliah dengan membaca prosedur itu. Paham kami Pak. Tapi pernahkah Bapak paham bagaimana rasa sakit hatinya rakyat Lombok Utara? Yang sakit, yang setiap hari butuh berobat, yang setiap hari butuh pelayanan kesehatan yang di Lombok Utara secara maksimal. Tapi sampai detik ini tidak pernah mendapat pelayanan kesehatan yang sangat baik Pak. Pusut jauh, pusut harus lewat Segigi Pak, harus ke Mataram, baru mendapatkan pelayanan tidak lanjut. Banyak masyarakat yang mati gara-gara malas dibawa ke Mataram Pak. Yang berobat di sana itu tidak ada pejabat Pak. Tidak ada pejabat teras yang mau berobat di rumah sakit Lombok Utara. Karena apa? Fasilitasnya tidak bagus, pelayanannya tidak bagus. Karena apa? Anggarannya mau habis, mau bangkrut. Alkesnya lagi di sana. Silakan dipelototi. Ada alkes pemusnah limbah medis Pak, dibeli tahun 2019 3,3 miliar. Detik ini tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa dipakai. Pernahkah bapak-bapak itu pelototi? Pernah nggak? Di pelototi dilihat. Jangan sampai ada lebih-lebih lagi. Kalau bapak tidak percaya, ayo kapan ke Lombok Utara? Saya tunjukkan harga alkes yang 3,3 miliar itu tahun 2019 dibeli sampai hari ini tidak bisa dimanfaatkan sama sekali. Apa artinya ini? Pejabat-pejabat yang ada di sana hanya berpikir bisnis, hanya berpikir proyek. Bangsa. Terus Bapak sekarang mau tunjukkan kami prosedur-prosedur penahanan, prosedur secara hukum untuk menetapkan orang tersangka. Tolong jangan Pak. Bukan itu yang kami mau diskusikan. Tahan. Karena kami yakin Bapak punya kekuasaan, Bapak punya kewenangan, Bapak punya hukum itu. Orang maling aja kalau di lobi APH-nya itu bisa keluar Pak. Bisa vonisnya hanya 1,5 tahun. Apalagi ini pejabat, potensi untuk melakukan lobi para mengurangi tuntutan itu bisa, bahkan bisa bebas. Maka dari itu Pak, tolong obati kami dengan kinerja Bapak. Awalnya sudah sangat kami apresiasi Pak. Tolong ditahan Pak. Tolong apapun dalihnya, jangan argumen memberikan kami argumen secara teoritis. Ini pejabat Pak sudah tidak layak menjadi pejabat negara, sudah tidak layak menjadi pejabat publik. Di luar negeri Pak ya, baru ketahuan kayak maling, mereka mundur Pak. Mundur. Ini sudah tersangka maling. Kita di sini sudah jadi tersangka, masih pakai fasilitas negara, masih dibeli negara, masih dipertontonkan kepada rakyat. Takbir! Terus Bapak sekarang mempertontonkan kami dengan teori-teori dan keong seperti itu. Mohon maaf Pak, teman-teman di sini saya apa? Saya juga calon SHA, calon Pak, tapi saya ada YouTube untuk kita belajar. Jangan dong kami dipertunjukkan dengan teori itu Pak. Hanya nasib yang mendapat, yang menentukan Bapak ada di sini. Hanya nasib saja Pak. Dan orang dalam. Jadi secara ilmu itu ya kita sama-sama paham lah. Ilmu lobby, ilmu transaksional, ilmu tetek bengek seperti itu paham kami Pak. Tapi tolong sekarang Pak, ini kasusnya berbeda. Masa Bapak tidak tergugah hatinya? Pelayanan kesehatan Pak. Pelayanan kesehatan Pak.
tolong. Kasih dulu, kasih. Silakan Pak, tapi tolong jangan berikan kami bebetan teritori seperti itu. Silakan. Kapan ditahan? Dan carikan delik hukumnya supaya bisa ditahan. Hanya itu obat untuk bisa memberikan kami kepercayaan terhadap kinerja Bapak itu. Ayo, silakan. Jadi singkatnya begini Bapak-Bapak, kami dari Kasta NTB menuntut komitmen dari Bapak-Bapak di Kejaksaan Tinggi NTB ini. Berikan kami waktu kapan akan ditahan para tersangka ini. Kami dari Kasta NTB memberikan waktu 2 minggu untuk segera dilakukan penahanan sambil berjalannya proses ABC tadi yang dijelaskan secara terperinci oleh Bapak Muhammad. Secara teori insya Allah kami paham. Saya ini mahasiswa hukum Pak, paham saya. Yang kami minta ke sini, kami tuntut ke sini komitmen dari pihak Kejati NTB kapan akan dilakukan penahanan. Kami dari Kasta NTB memberikan waktu 2 minggu dari setelah kami selesai melakukan aksi ini agar segera dilakukan penahanan. Terima kasih Pak. Silakan. Silakan Pak. Mungkin maskernya dibuka aja Pak biar jelas. Pak, maskernya dibuka aja Pak. Ada virus Pak. Kita ini level 1 aman. Virus sudah tidak. Ada. Oh gitu. Yang saya hormati Bapak-Bapak dari rekan Kasta, saya sungguh mengapresiasi apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua maupun dari orator-orator yang lain terhadap hubungan kerja ini. Kami dari izin memperkenalkan, saya nama Agus Sunario. Saya menjabat sebagai kasih pendidikan pada bidang tindak pidana khusus. Dan di sini saya hanya menambahkan beberapa aja. Yang pertama bahwa terkait dengan keberadaan rumah sakit, saya sepakat bahwa ini untuk kesehatan masyarakat. Dan perlu Bapak mengetahui juga, ketika proses penyelidikan maupun penyidikan ini disangkakan sebagai rumah sakit rujukan COVID. Kita juga masuk ke sana, sehingga melalui proses saya tidak akan memperpanjang menjelaskan proses itu sampai adanya penetapan tersangka itu. Ya. Selanjutnya, insya Allah saya mempertegas saja dalam minggu depan itu pemberkasan sudah jadi. Yang mana pemberkasan mungkin Bapak karena sudah banyak pemberkasan ini kan Bapak sudah tahu susunannya seperti apa. Kan banyak sarjana hukum, banyak magister di sini Pak. Intinya itu Pak. Terkait dengan tuntutan Bapak yang 2 minggu ini kita akan menampung, nanti ikuti proses Pak. Kita tunggu, kalau tidak kita demo lagi di sini 2 minggu lagi ya. Oke, gitu Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Closing statement ini silakan. Ada tanggapan? Ada tanggapan dari sini? Ayo. Segera ditangkap. Statement untuk 2 minggu itu. Baik, jadi kawan-kawan dan masyarakat Nusa Tenggara Barat, terutama masyarakat KLU, tadi perwakilan dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat melalui kasih penyidikan di Pitsusnya sudah menyampaikan bahwa tenggat waktu yang sudah kita berikan secara eksplisit tadi sepertinya disetujui bahwa dalam 2 minggu ke depan perkembangannya pasti akan lebih signifikan. Artinya apa yang menjadi tuntutan kita bahwa akan ada penahanan terhadap para tersangka kasus korupsi yang ada di RSUD KLU bisa dilaksanakan dalam 2 minggu yang akan datang. Kalau tidak ada, kita akan tetap melihat, kita akan tetap memantau perkembangan kasus ini. Kalau tidak, maka kita akan kembali mendatangi kantor Nusa Tenggara Barat. Tentu dengan jumlah yang lebih besar dan tentu saja dengan pola gerakan yang berbeda. Sebab kita ini kan masih audiensi, masih komunikasi baik-baik dulu. Sebab apa? Ini kan barang sudah tersangka ini kan, sudah jelas kan. Kita nggak usah lagi mundur ke belakang soal pembahasan penyelidikan. Ini sudah ada tersangka. Dan yang kita minta hanya tahan tersangkanya. Ini bukan kita menahan terduga, bukan kita menahan terperiksa, tapi kita menahan tersangka yang sudah jelas-jelas
mengantongi 2 alat bukti. Mereka sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi, maling duit rakyat. Yang nilai bukan kecil, 1,6 miliar. Itu 1.600 juta itu duit rakyat ditilap sama oknum-oknum itu. Maka tidak ada alasan lagi pihak Kejaksaan Tinggi untuk tidak melakukan penahanan dalam kewenangan yang diatur oleh undang-undang tentu saja. Kita hormati semua proses, tetapi kita juga berharap sebagai masyarakat Nusa Tenggara Barat umumnya, supaya perkara di KLU ini akan menjadi potret penegakan hukum seperti apa Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat ini melakukan proses-proses hukum secara objektif. Kenapa ini kita jadikan sebagai tolak ukur, sebagai parameter? Karena sekali lagi ini menyangkut salah seorang top leader, ya, top leader birokrasi di Nusa Tenggara Barat, di Kabupaten Lombok Utara. Seorang wakil bupati, gak main-main itu Pak. Nah kalau ini mampu dituntaskan oleh Kejati NTB, maka ini menjadi sebuah prestasi emas yang akan selalu dikenang oleh masyarakat Nusa Tenggara Barat atas prestasi yang luar biasa dari Kejati Nusa Tenggara Barat itu. Maka sekali lagi kepada kawan-kawan Kasar, sudah disimak tadi kan pernyataan bahwa dalam 2 minggu ke depan insya Allah tersangka ini semua akan ditahan. Takbir! Saya takbir, Ustaz. Takbir! Takbir! Terima kasih dari perwakilan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat atas penerimaan bersama kami, tapi secara terbuka kami juga akan menyerahkan tuntutan tertulis kami yang bisa dibacakan dulu biar didengar oleh masyarakat. Dibacakan. Silakan Pak Ketua KLU bacakan. Seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat. Dibacakan. Masyarakat KLU. Silakan Ketua KLU. Baik, terima kasih. Oke, nah di situ dah ya. Diserahkan, nanti dibaca dulu baru diserahkan secara simbolik. Saya dari Ketua Kasta DPD KLU, berikut kami sampaikan tuntutan kami terkait masalah aksi pada siang hari ini. Yang pertama, kami meminta kepada Kejati NTB untuk segera mempercepat proses hukum terhadap para tersangka kasus korupsi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara. Yang kedua, agar segera dilakukan penahanan kepada para tersangka karena dengan pertimbangan dan kekhawatiran kami dari masyarakat Kabupaten Lombok Utara agar para tersangka ini tidak melarikan diri ataupun menghilangkan barang-barang bukti. Yang ketiga, kami meminta kepada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, jangan karena hanya alasan para tersangka ini kooperatif melakukan koordinasi dengan para pihak APH, lalu kemudian para tersangka ini dilakukan penangguhan penahanan. Itu yang sama sekali kami tidak inginkan. Kemudian yang keempat, ini sebagai bahan pembelajaran buat Kejati NTB, agar nama baik Kejati NTB ini tidak dijual. Karena pada proses kasus korupsi di Rumah Sakit Kabupaten Lombok Utara pada tanggal 28 Januari sudah ada oknum orang yang menyatakan diri sebagai salah satu intel dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, dan itu sudah dilakukan penahanan. Ini yang kami hindari dan ini yang kami jaga. Ada lagi orang-orang atau oknum-oknum yang memanfaatkan proses ini untuk kepentingan diri sendiri. Jadi itu Pak, tuntutan dari kami agar mohon sekiranya diterima secara simbolik. Silakan, sudah diberikan. Siapa yang terima? Penyidik ya. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup Kasar! Oke. Baik, terima kasih. Oke. Kawan-kawan Kasar. Jadi kita menunggu lagi 2 minggu yang akan datang supaya para tersangka ini segera ditahan. Kita tunggu sesuai dengan komitmen dan janji lisan tadi dari Ketua Penyidik di Pinsus Kejati Nusa Tenggara Barat. Kita tunggu 2 minggu ke depan para tersangka ini supaya segera dijebloskan ke tahanan. Ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.